Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya akan membahas soal kompetensi manajerial P3K atau juga TKP CPNS. Oke teman-teman, di part 1 ini saya akan membahas 8 soal dan teman-teman perlu ingat bahwa soal manajerial atau TKP ini tidak ada jawaban benar dan salah, tetapi skornya berdasarkan poin. Jadi nantinya akan ada 4 pilihan jawaban dengan poin 4, 3, 2, dan 1. Dan akan bernilai 0 jika kalian tidak menjawab. Jadi teman-teman, semua jawaban itu benar, hanya poin mana yang paling tinggi gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Seorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. B. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. C. Menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. D. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang berpengalaman. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika dihadapkan dengan situasi di mana Anda dapat memilih antara berbuat curang atau jujur untuk mencapai tujuan Anda. Baik, teman-teman bisa analisis ya, jawaban A, jawaban B, C, dan D semuanya mempunyai nilai. Dan jawaban ini poin-poinnya adalah poin tertinggi ada di opsi C, yaitu menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti tetap halal. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah C. Oke, soal nomor 2. Sebagai seorang pemimpin, apakah mengkomunikasikan perasaan itu penting? A. Tidak perlu. Pemimpin bertanggung jawab akan progres kinerja, bukan tentang permasalahan pribadi. B. Terkadang perlu jika dalam kondisi yang memang dibutuhkan. C. Perlu, bisa jadi hal tersebut menghambat. Dan D. Sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Baik teman-teman, untuk soal ini adalah tujuannya untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan produktivitas. Dan tabel poinnya adalah seperti ini. Tabel poinnya, pilihan opsi D adalah poin tertinggi, yaitu sangat perlu karena perasaan akan mempengaruhi hasil kinerja dan kedekatan antar personil sangat dibutuhkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, soal berikutnya. Mana hal yang lebih penting menurut Anda sebagai pemimpin? A. Lead by example. B. Merasakan bersama kinerja tim. C. Peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan D. Kinerja dan progres. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui seberapa Anda paham atas pentingnya lingkungan kerja yang kondusif dan juga produktivitas, sama seperti soal sebelumnya. Jadi soal tabelnya seperti ini teman-teman untuk tabel poinnya. Jawaban A adalah poin tertinggi, yaitu lead by example. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya, jika terdapat masalah di dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikannya? A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. B. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. C. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. Dan D. Pemimpin melihat keputusan yang paling logis. Soal ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Anda sebagai pimpinan ketika terjadi masalah yang terjadi di dalam tim yang dapat mengakibatkan kendala tercapainya tujuan organisasi. Kita lihat tabel poinnya teman-teman. Di sini jawaban A adalah yang paling tinggi karena mendiskusikan dengan anggota lainnya adalah hal yang paling krusial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya, jika Anda punya rencana bertemu dengan seseorang sepulang jam kantor, tetapi atasan Anda meminta tolong kepada Anda untuk mengerjakan sesuatu dan membuat Anda harus lembur. Apa yang Anda lakukan?
A. Lembur dan membatalkan janji segera. B. Lembur tapi curi kesempatan untuk keluar. C. Lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. D. Mengganti jadwal bertemu di kantor. Baik teman-teman, kalau ini tujuannya adalah untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi dan berbenturan dengan kepentingan kantor atau pekerjaan. Kita lihat tabel poinnya, yaitu tabel poin C adalah nilai yang tertinggi, yaitu lembur dan menyelesaikan masalah sebisa mungkin dengan telepon. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, pada saat rapat dengan klien, teman Anda lupa membawa proposal tim Anda. Maka sikap Anda adalah A. Memarahinya karena ceroboh, B. Memintanya mengambil proposal yang tertinggal, C. Menjadwal ulang rapat, dan D. Mengirimkan lewat kurir. Jadi teman-teman, untuk soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesiapsiagaan Anda ketika rekan kerja atau atasan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kita lihat tabel poinnya. Poin yang terbesar adalah di D, yaitu mengirimkan lewat kurir, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Sebagai seorang pemimpin, apakah Anda selalu memberitahu setiap informasi kepada anggota? A. Selalu, karena transparansi itu penting dalam tim. B. Tidak semua informasi, hanya hal yang bersifat umum dan yang lain berhak mengetahui. C. Hanya menginformasikan secara umum dan tersirat. D. Saya tidak pernah menginformasikannya karena itu adalah kewajiban saya sebagai pemimpin. Baik teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemimpin dengan bijaksana. Oke, kita lihat tabel poinnya. Jadi jawaban yang mempunyai poin tertinggi adalah B. Tidak semua informasi, hanya hal yang bersifat umum dan yang lain berhak mengetahui. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai kontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Baik teman-teman, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda mendelegasikan tugas dan wewenang sesuai porsinya kepada orang yang tepat. Sehingga kita lihat tabel opsinya. Jadi ini adalah poin terbesar pada poin C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas yang penting untuk saya sebagai seorang pemimpin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Baik teman-teman, itu tadi adalah 8 soal contoh dari soal manajerial. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan see you next time. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.